Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Setelah kita menjalankan salat maghrib secara berjamaah, kita dimudahkan untuk melanjutkan kegiatan yang baik insyaallah, yang penuh berkah, yaitu talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita kali ini belum kita lanjutkan materi pembahasan kita yang dulu masih ada satu pembahasan. InsyaAllah kita akan selingi terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah judul, menjadi sebaik-baik manusia. Dalam kehidupan nyata kita dapati bahwasannya setiap kita ingin menjadi yang terbaik, dan itu kita rasakan di lapangan kerja. Yang karyawan bagaimana menunjukkan etos kerjanya untuk menjadi yang terbaik. Yang olahragawan bagaimana dia berjuang, menggembleng diri, menggembleng kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Demikian juga sisi-sisi yang lain. Kita akan dapati orang pengen menjadi yang terbaik, dan itu sah-sah saja. Saya enggak sebutkan menjadi nomor satu karena ada sebagian yang anti dengan nomor satu. Mohon maaf, saya sebutkan dengan yang terbaik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sah-sah saja. Menjadi yang terbaik, berjuang, mencurahkan kemampuan, menjadi yang terbaik sah-sah saja, selama pada sesuatu yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, muslim itu beda. Beda dengan siapa? Beda dengan non-muslim. Muslim dalam kehidupannya punya orientasi bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di negeri yang setelah kehidupan dunia ini. Muslim punya cita-cita besar untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Ini yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Maka selayaknya kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi sebaik-baik manusia menurut ajaran kita, menurut panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita cara yang kalau kita boleh katakan mudah untuk menjadi manusia yang terbaik. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kita bisa menjadi yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjadi
sebaik-baik manusia dengan tidak lupa melunasi hutang. Mohon maaf, saya mau tanya ini. Kira-kira jawab jujur apa enggak ya? Siapa yang enggak punya hutang? Kok enggak ada yang angkat tangan? Alhamdulillah ada satu di sana. Alhamdulillah enggak punya hutang. Hutang duit, hutang harta dari orang lain. Apakah ini jujur ataukah mungkin saya enggak mau pamer, Ustaz, saya enggak punya hutang benar, Ustaz. Tapi menyembunyikan diri, alhamdulillah enggak masalah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan satu cara untuk menjadi yang terbaik di antara manusia dengan cara apa tadi? Tidak lupa melunasi hutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jamaah, kalau kita punya iman, dengar nama Abu Hurairah langsung cinta. Kalau kita punya iman, kita itu cinta langsung ketika dengar namanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah adalah sosok yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendengar nama Abu Hurairah, kalau dia beriman pasti cinta kepadanya. Sosok yang sangat besar jasanya terhadap agama ini. Yang mentransfer data paling banyak dari Nabi kepada para tabi'in. Data apa? Data hadis-hadis Nabi, kehidupan Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbanyak periwayatannya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Meskipun beliau adalah orang yang keislamannya akhir-akhir, tidak sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, tidak sebagaimana Bilal bin Rabah, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tetapi karena memang sahabat Abu Hurairah ini punya keseriusan di dalam belajar hadis, dalam menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan sosok Abu Hurairah ini adalah sosok yang sangat dibenci sekali oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan Islam. Sangat dibenci sekali. Karena mereka punya tujuan bukan mencacati sosok Abu Hurairah saja, tetapi mencacati pembawa syariat ini berarti mencacati yang dibawa. Orang-orang Syiah begitu geram dan begitu benci sekali kepada sosok sahabat yang mulia Abu Hurairah ini. Sekali lagi karena apa? Yang dibawa oleh beliau, warisan kenabian adalah sangat banyak. Mereka berharap orang-orang Syiah tersebut ketika jatuh sosok Abu Hurairah akan hilang sebagian besar daripada syariat Islam ini. Beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ahsanukum qadaan." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pelunasan hutang. Baik dalam pelunasan hutang itu maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah apa? Yang tertera di dalam hadis ini. Maksudnya adalah ketika mengembalikan hutang itu memberikan kelebihan. Ketika memberikan apa? Pelunasan hutang, memberikan apa? Kelebihan. Bukankah itu enggak boleh, Ustaz, kalau memberikan lebihan? Kalau yang memberikan pinjaman itu mensyaratkan di awal, itu enggak boleh. Namanya apa itu? Riba. Kalau seandainya orang yang memberikan pinjaman, yang punya duit ini ngasih pinjaman, kemudian mensyaratkan 1 juta balike 1 juta plus ingkung ayam. Karena dia tahu riba itu enggak boleh pakai duit, akhirnya 1 juta plus ingkung ayam. Riba atau bukan? Riba, sama saja enggak boleh. Kalau dia mempersyaratkan dari awal, pokoknya kalau utang piutang segitu ya segitu gitu.
Kalau melalui perjanjian. Tetapi kalau seandainya seorang tidak ada perjanjian apapun, kemudian apa? Dia itu ketika memberikan pelunasan, dia nambahi sesuatu hadiah sebagai ucapan terima kasih, maka tidak mengapa. Kenapa sebabnya? Nabi SAW dalam hadis ini sebelumnya menyebutkan terkait dengan apa yang beliau lakukan. Beliau suatu hari pernah meminjam kepada salah seorang sahabat. Meminjam apa? Seekor unta kecil. Meminjam seekor unta kecil. Kemudian suatu saat ketika Nabi SAW telah memiliki beberapa ekor unta, beliau berkehendak untuk melunasinya. Beliau memerintahkan salah satu sahabat, ambillah dari sebagian unta untuk melunasi. Ternyata sahabat yang diperintahkan ini mengatakan, wahai Rasulullah, untanya gede-gede semuanya, gimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, i'tihi, berikan unta tersebut kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memberikan pelunasan hutang. Dan jangan pula ketika jenengan dari sana sudah enggak mensyaratkan, jenengan mengatakan, aku nyelang duitnya 1 juta. Masa ora tak lewiyah ngesuk gitu. Enggak boleh seperti itu. Jangan mengatakan seperti itu. Ketika jenengan mau minjem duit, jangan mengatakan apa? Nanti saya berikan lebih. Ini enggak boleh juga semacam ini, karena ini memancing timbulnya apa? Bisnis ribawi. Memancing timbulnya bisnis ribawi. Lalu bagaimana caranya orang punya duit pengen punya keuntungan? Ya jangan sampai dengan riba. Bagi hasil dengan saudaranya, ataupun mungkin melakukan usaha sendiri, jual beli dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau seandainya di antara kita, di antara jenengan sama temannya itu sudah biasa saling memberikan hadiah, sudah saling biasa neraktir satu dengan yang lainnya. Ketika memberikan pelunasan hutang kemudian ngasih makanan, itu enggak masalah. Yang semacam itu enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi saya berpesan yang masih punya hutang, semoga hutangnya cuma hutang saja, bukan hutang riba ya. Kalau seandainya punya hutang enggak ada ribanya gitu ya, maka segera ingat-ingat tanggal jatuh temponya kapan, dan jangan belenjani janji. Kemudian kalau seandainya utangnya plus riba, utangnya ke lembaga ribawi, utangnya ke leasing tertentu gitu ya, itu utang riba namanya jamaah. Segera tobat dulu. Jangan pikir nominalnya, jangan pikir tanggungannya sekian bulan. Tobat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun jenengan itu jadi mengatakan dirinya sebagai korban, tetapi jenengan hakikatnya mengorbankan diri, bukan jadi korban rentenir. Coba sing kepengin duwe motor anyar siapa? Kan daftar. Sing kepengin duwe mobil anyar siapa? Daftar. Itu menunjukkan bahwasanya jenengan bukan korban, tetapi jenengan mengorbankan diri. Dan korban di dalam riba yang jadi nasabah itu dosanya sama dengan yang ngeribani. Dosanya sama dengan yang memberikan pinjaman, sama. Penulisnya, pelakunya, sama nasabahnya. Kata Nabi SAW, hum sawa, mereka itu sama di dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ingatkan, kalau cuma punya utang saja, utang sama teman, utang sama saudara, yang enggak ada ribanya, segera ingat-ingat pelunasannya kapan. Jangan sampai nunggu orang itu nagih. Kalau sudah jatuh tempo, ya jangan datang ke rumahnya lunasi. Sebagian orang punya utang lah, urung ditagih berarti kanane urung butuh gitu. Itu enggak benar seperti itu. Nunda-nunda pelunasan hutang adalah kezaliman. Kalau kita sudah punya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kalau tadi hutangnya bercampur dengan riba, maka bertobat dulu kepada Allah, akui kesalahannya, dan berjanji untuk tidak nambah lagi. Sikit tobat ngesuk, bingung, nambah maning.
Jenengannya di apa ya Pak? Di apa ya Pak? Diapain Pak namanya? Hah? Kalau di top up. Di top up. Ketika sudah agak bingung, nggak bisa melunasi, top up lagi gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang kedua, hadis dari Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia. Menjadi sebaik-baik manusia dengan cara belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan cara belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Susah nyari sosok semacam ini di zaman kita sekarang ini. Di zaman ini susah mencari sosok yang mau mengajarkan Al-Quran. Kenapa saya katakan susah? Terbukti masjid ini gurunya paling berapa orang? Padahal yang bisa baca Quran banyak. Masya Allah. Kenapa enggak mau menginfakkan sebagian waktunya, sebagian ilmu yang dimilikinya untuk apa? Menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Seorang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak, kemudian anak tersebut membaca di dalam setiap sholatnya sampai dia dewasa. Kebayang betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang ustadz, seorang guru TPA mengajarkan Al-Quran secara keseluruhan kepada anak. Bahkan anak tersebut memiliki hafalan Al-Quran. Bahkan suatu saat anak tersebut menjadi guru Quran, mengajarkan kepada murid-muridnya lagi. Pantas saja Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Uthman bin Affan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sosok semacam ini di zaman kita sekarang ini sedikit sekali. Kalau ditawari ada majelis taklim, ada TPA yang butuh guru Quran, langsung bertanya, per bulannya pira ge? Astaghfirullahaladzim. Kebaikannya untuk diri sendiri. 1 huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Masya Allah. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang mau belajar Al-Quran. Di masjid ini ada kajian Al-Quran untuk dewasa, ada kan ya? Malam apa? Selasa. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang orang itu kalau sudah kebanjur ora tayang maca Quran, wis tua kon belajar Quran, isin. Iya apa ora? Ora apa iya? Masya Allah. Ketika sudah 30 tahun lebih enggak mau belajar Quran, diajak belajar Quran, isin. Isin karo apa? Orang wong ngomong, nang njaba orang yang deleng. Isin karo siapa? Isin karo siapa jajal? Karo putune. Lah putune apa ndeleng? Konangan ora tayang maca Quran nang ustad. Ustad ora bakal cerita-cerita nang endi-endi. Pakai kae. Wingi belajar nang ngarepku ora tayang-tayang ya. Enggak mungkin dicerita-ceritakan kayak gitu kok. Santai aja. Dunia biar mengatakan apa di luar sana tentang kita di dalam masjid, enggak ada orang istilahnya apa? Mengintai kita, memonitor kita dan lain sebagainya. Enggak perlu malu. Tanggung jawab kita di hadapan Allah itu berat ketika kita enggak mau belajar Al-Quran. Lewis ngatakan pensiun. Ora tayang maca Quran. Pirang tahun wong pensiun umure? 20 tahun paling ora kan segitu. Enggak bisa baca Quran. Subhanallah. Sibuk ngapa jajal? Yang ada karena apa? Keracunan dunia tubuhnya isi jadinya mau diisi lagi sudah mental. Enggak bisa diisi lagi. Saudaraku sekalian, yang masih muda-muda, ayo semangat belajar Quran, menjadi manusia terbaik. Ayo semangat menularkan kemampuan membaca Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga jangan sampai ustadznya di sini cuma 1, sampai kapan tetap 1. Tidak.
Harusnya sekarang mungkin Ustadz Handoko di sini ngajari Al-Qur'an kepada antum semuanya. Besok tahun depan sudah ada. Sebelah sana ada halaqah, sebelah sana ada halaqah, sebelah sana ada halaqah, sebelah sana ada halaqah. Sangat indah sekali kalau semacam ini. Karena apa? Punya semangat. Yang tentunya ngajari ya sudah ada tazkiyah dari ustadznya. Ini sudah pantas ngajar, ini sudah pantas ngajar gitu ya. Jangan sembarangan. Aku wis tayang. Jembulannya kurasal monitor gitu. Kan repot. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha. Ayo kita berpacu menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik dengan cara apa? Belajar Al-Qur'an. Dan sosok di zaman kita sekarang ini, orang yang belajar Al-Qur'an itu sosok yang dipandang sebelah mata. Benar-benar dipandang sebelah mata. Coba saja kalau seorang ayah punya anak 5, taruhlah punya anak 5. Satunya kuliahnya di UGM, yang kedua kedokteran UGM, yang kedua ITB, yang ketiga di Unsud. Unsud juga keren. Kebanggaan kita. Saya juga pernah di sana. Kemudian satunya lagi di mana? Di UI, ya, Masya Allah. Yang kelima ini ternyata masuk pesantren. Biasanya diumpet nasi yang kelima. Orang diceritak-ceritak nangopong gitu. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu enggak berbangga bahwasanya anggota keluarganya itu ada yang menjadi apa? Penghafal Al-Qur'an. Enggak bangga sama sekali. Sing dibangga-banggakan apa? UGM, cum laude, kemarin baru lulus wisuda cum laude. Kemudian yang kedua juga langsung belum lulus sudah ditarik kerja di instansi anu dan lain sebagainya. Bangganya luar biasa. Yang kelima ini yang jadi apa? Sing diumpet nang enggak diekspos. Enggak berbangga bahwasanya anaknya ada yang menjadi penghafal Al-Qur'an karena biasanya orang tua itu menyiapkan sing paling kendo gue sing dadi pejuang Islam gitu. Coba sekarang kalau ada anaknya jenengan yang ranking 1 di SMP 1 umpamanya, mungkin kan jenengan punya cita-cita lah ngesuk tak lebokna maring tunas ilmu. Ngene Ustaz Abdullah Zain gitu, mungkin itu nanti sudah ora ketampa nang kana, orang nembenel pon Ustaz Abdullah gitu. Ustaz, anak saya ini sudah lulus, nilainya bagus, tapi kesana nggak diterima. Gimana Ustadz? Ada ini nggak? Kemudian ketika masuk pesantren, nelpon ustadznya lagi, sudah diterima nelpon. Ustadz ada keringanan apa tidak? Astagfirullahaladzim. Diwakan sing paling kendo, njalu keringanan gitu. Kan berkumpul dua kebaikan. Berkumpul sesuatu yang harus menjadikan ustadznya itu ngelus dada. Wis bagianku gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang seharusnya orang itu ketika mendapati salah satu anaknya Masya Allah hafalannya kuat banget gitu ya, sudah disiapkan sedini mungkin. Saya akan kader anak saya menjadi seperti sosok Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti ulama-ulama yang lain. Harusnya punya cita-cita semacam itu. Kalau tidak berarti kita menyiapkan anak-anak kita menjadi budak-budak dunia. Cuma itu saja, habis. Dunia habis, dunianya habis. Para ulama itu bisa hidup 2 kali. Bukan berarti dia menitis kepada orang lain nyawanya, tidak. Tetapi para ulama itu hidup 2 kali. Ketika dia mati, dia dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Dia telah mentransfer ilmunya kepada muridnya, muridnya mengajarkan. Dia seperti hidup. Namanya senantiasa disebutkan. Dan orang-orang mengatakan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Masya Allah, hidup 2 kali. Sesuatu yang mustahil ternyata bisa dilakukan. Dia bisa menjadi sosok yang kedua dengan mungkin karakter yang berbeda sedikit, tetapi apa yang disampaikan adalah sama. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang punya anak, ayo berikan dorongan untuk apa? Belajar ilmu agama, terutama adalah belajar Al-Qur'an, sehingga
suatu saat nanti di Indonesia ini nggak ada krisis guru ngaji. Sekarang yang ada di mana-mana itu krisis guru ngaji. Setiap pesantren itu krisis guru ngaji. Yang dicari di pesantren adalah apa? Penghafal-penghafal Al-Quran. Tetapi Masya Allah sangat jarang sekali kita dapati penghafal-penghafal Al-Quran. Karena apa yang tadi yang saya katakan. Yang pintar-pintar dialurkan kemana? Menjadi budak-budak dunia. Yang kendo-kendo dijadikan sebagai apa? Ulama. Gimana umat akan beres kalau yang jadi ulamanya yang paling kendo? Berat tugasnya tugasnya pesantren itu melebihi tugasnya siapa? Melebihi tugasnya bengkel ketok magic. Bengkel ketok magic tugasnya berat itu kan, mobil kesedotan bruk remuk gitu ya. Dibawa ke ketok magic suruh jadi meling lagi, menjadi kilap lagi seperti itu. Kira-kira bisa maksimal enggak kalau mobilnya remuknya itu parah? Ya maksimal, tetapi dengan ditaploknya apa? Dumpule kandel seperti itu ya. Demikian juga berat banget tugasnya seorang ustadz yang di pesantren untuk mencetak generasi emas gitu ya. Sementara bahan bakunya ini, aduh astagfirullah. Kadang-kadang ngelus dada. Memang ya harus sabar banget. Yang namanya pesantren itu ada grade A, grade B, grade seterusnya seperti itulah. Ada Masya Allah. Satu hari bisa satu muka. Ada yang bisa 2 muka. Masya Allah sehari gitu ya. Masya Allah. Tetapi yang lain, ya Allah. Doa sholat masih kelalen-kelalen baik. Suruh baca doa sholat masih lupa lagi. Ceritanya doa masuk masjid lupa lagi. Ada yang seperti itu. Dan ini biasanya yang mandan banyak gitu. Sebabnya tadi yang saya sebutkan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Hadis dari Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita menjadi sebaik-baik manusia dengan menjadi seorang yang paling diharapkan kebaikannya dan enggak dikhawatirkan gangguannya. Jadi sebaik-baik manusia kata Nabi, orang yang paling diharapkan kebaikannya. Kebaikannya itu ditunggu-tunggu oleh orang. Dan orang ini enggak pernah dikhawatirkan akan menimpakan kezaliman ataupun melakukan apa? Kejahatan. Orang lain itu merasa aman dekat dengannya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan waqafa ala unasin julusin. Beliau berdiri di hadapan para sahabat yang sedang duduk. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa yang paling baik di antara kalian dan siapa yang paling buruk di antara kalian? Yang paling baik bukan dalam artian wajahnya, kekayaannya, kedudukannya, bukan. Siapakah yang paling baik dan siapa yang paling buruk? Bukan yang buruk rupa. Karena kalau seorang buruk rupa, gak usah bersedih. Kalau punya iman, dengan kematian selesai urusannya. Dia akan menjadi orang yang bagus, orang yang mukanya indah ketika dia sudah mati. Kalau dia punya keimanan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang beliau maksudkan di sini adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik orang. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang terbaik di antara kalian, yang paling buruk di antara kalian? Beliau mengatakan sampai 3 kali, para sahabat masih terdiam. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina. Beritahukan kepada kami yang paling baik di antara kami siapa? Dan siapa yang paling buruk? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya. Sebaik-baik manusia seperti itu.
Orang yang di mana-mana itu ditunggu. Kadang-kadang ditunggu nasihatnya. Kadang-kadang ditunggu apa? Bantuannya. Kadang-kadang ditunggu duitnya. Kadang-kadang ditunggu makanannya. Kadang-kadang ditunggu senyumannya. Kadang-kadang ditunggu terus seperti itu. Diharapkan oleh orang lain apa? Kebaikannya. Kemudian apa? Orang lain merasa nyaman hidup dengannya. Tenang. Gak pernah khawatir sedikit pun. Pakai sendal bagus. Di samping orang tersebut nggak ada kekhawatiran, dia lepas, tinggal sebentar, nggak masalah. Punya sesuatu ditinggal di rumahnya, nggak ada khawatir sedikit pun. Ini adalah orang yang sangat bagus sekali. Dan Masya Allah, kalau seandainya masing-masing dari kita mewujudkan hadis ini saja, Masya Allah, masyarakat itu sudah sangat bagus sekali masyarakatnya. Sangat indah sekali. Setiap orang kok diharap-harapkan apa? Kebaikannya. Masya Allah. Lagi ngumpul-ngumpul ini. Oh Pak ini datang. Biasanya nek Pak iya teka, ya mesti nggawa cangkingan gitu. Kan senang semuanya kan? Kemudian Pak ini datang biasanya memancing gelak tawa. Itu diharapkan juga oleh orang. Obrolannya obrolan ringan, yang renyah, yang bisa memancing apa? Senyum. Masya Allah. Diharapkan kebaikannya. Ketika lagi kerja bakti mungkin datang orang yang badannya jeger. Oh ini datang ini beres semuanya urusan ini. Ngangkat ini dan lain sebagainya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, jadilah orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Bukan kebalikannya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ditakuti gangguannya dan tidak ada kebaikannya. Ini sejelek-jelek orang. Mesti kayak teka lah, awas ngenteng-ngenteng nak. Astagfirullah. Ini kan ditakuti banget kejelekannya ini. Astagfirullahaladzim. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kita lanjutkan yang keempat. Jam berapa waktu Isya? Udah masuk ini. Satu hadis lagi ini. Yang keempat, menjadi sebaik-baik manusia dengan menjadi sebaik-baik suami bagi pasangannya. Menjadi sebaik-baik manusia dengan menjadi sebaik-baik suami bagi pasangannya. Masya Allah, ini yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah orang yang sangat baik terhadap keluarganya. Nyontok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, bukan hanya dalam masalah ibadah. Nyontok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam masalah tegas, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya komitmen dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk yang harus kita lakukan dalam mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi suami yang paling mesra dengan istrinya, menjadi suami yang paling lembut dengan istrinya, menjadi suami yang paling ngertiin tentang istrinya. Kalau punya istri, kalau belum punya makanya nggak bisa. Mesem-mesem. Yang bisa ya yang punya istri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, sebagaimana dikisahkan, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang mendapatkan perlakuan istimewa sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok wanita yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuturkan, beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Tolong diperhatikan.
kebaikan seorang suami untuk istrinya bukan masalah sandang, pangan, papan, beres, enggak. Kebaikan dari seorang suami kepada istri adalah dengan memberikan lahir batin untuk istrinya. Pemenuhan kebutuhan lahir batin untuk istrinya. Kemudian apa? Ada kedekatan jiwa, ada kelembutan, ada kasih sayang yang tulus dari dia kepada istrinya. Adzan dulu insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang tadi kita sebutkan. Hadis yang keempat yang di dalamnya Nabi SAW menyebutkan satu amalan agar menjadi manusia terbaik adalah dengan menjadi yang paling sayang kepada istri, paling baik kepada istri. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah kita singgung, banyak di antara kita yang bersedih ketika tidak mampu memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Bersedih ketika istri minta sesuatu kemudian tidak bisa membelikannya. Istri mengharapkan bisa pulang ke kampung halamannya yang jauh, ternyata di saat itu kondisi ekonomi enggak memungkinkan. Bersedih. Namun tidak bersedih ketika tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada istri. Yang seharusnya kita punya perhatian besar kepada sisi agama dari istri kita, pasangan kita. Karena bagaimanapun kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah adab, Masya Allah, Nabi SAW dengan istri itu luar biasa. Kita tahu bersama bahwasanya Nabi SAW sosok yang super sibuk. Ada yang merasa lebih sibuk dari Nabi di sini? Ada yang merasa kesibukannya mengalahkan kesibukan Nabi? Nabi SAW kepala negara. Nabi SAW masih ngurus tentang masalah siapa yang diberangkatkan delegasi dakwah. Dipimpin oleh siapa delegasi dakwah. Nabi masih ngurus tentang apa? Harta kaum muslimin. Namun Nabi SAW di dalam rumah adalah masih menyentuh pekerjaan-pekerjaan istri beliau. Jangan sampai jenengan mengatakan, saya udah start bagi-bagi tugas istri di rumah, saya di luar rumah. Oke, kalau seperti itu. Tetapi tolong tunjukkan bahwasannya jenengan punya perhatian. Mungkin dengan menyentuh pekerjaan-pekerjaan yang enggak menghabiskan waktu, enggak menghabiskan tenaga, perkara-perkara yang mungkin simple banget di dalam rumah tangga. Partneran ketika masak sesuatu sama istri. Udah biasa, Pak? Nyong masak terus kat gemian wis. Nasi penjenengan. Kalau seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya jenengan yang sibuk banget di luar rumah, berangkat pagi, pulang sore, udah petang gitu ya. Pulang ke rumah, tentunya bisa membantu istri lah. Membantu istri dengan apa? Dengan cara partneran. Mungkin dalam kondisi lagi mau bikin apa gitu ya. Udah saya tak ngocok telurnya. Udah saya tak ngulek bumbunya, udah saya yang masak nasi, ataupun yang lainnya. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat simpel. Masak nasi nggak seperti zaman dahulu kan? Nggak pakai ubles. Dulu kan ya Masya Allah. Sebelum ada kompor minyak tanah dulu itu kan Masya Allah pakai kayu bakar. Masya Allah. Kalau sekarang kan subhanallah. Cuci beras, tambah air, ukurannya tahu nggak masak nasi? Ayo, mentang-mentang bujangan nggak mau belajar, nggak boleh, harus belajar. Bujang laki-laki itu harus bisa masak. Kalau bisa orang tua itu mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak. Kelihatan kok anak-anak yang dididik mandiri di rumah, nanti di pesantren kelihatan banget.
Dengan anak-anak yang dimanjakan berlebihan oleh orang tuanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mandi aja nggak bingung gitu. Nyimpen sabun di mana-mana tempatnya itu pada bingung. Karena apa? Nggak pernah diajari seperti itu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya kalau seandainya sekarang Ustadz, moga-moga istri saya adalah chef handal gitu. Iya kalau ketemu seperti itu, ketemunya sama. Biasanya selevel sih kalau nggak bisa masak ya istrinya kayak gitu juga gitu. Astagfirullahaladzim. Sabar saat puasa baiklah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan istrinya dengan luar biasa. Di luar rumah beliau sibuk, di dalam rumah ngurusi pekerjaan dapur, barang ngangsu, jahit baju, kemudian apalagi membetulkan sendal. Nabi masih seperti itu. Mosok jenengan yang tidak sesibuk Nabi, semuanya harus apa? Harus istri semuanya baju agak kusam sedikit atau agak apa? Kucel sedikit, protes ke istri, enggak mau nyetrika sendiri sama sekali. Sepatu agak kusam, dan yang urung disemir sepatune. Astagfirullah. Ada apa lagi, semuanya istri. Tunjukkanlah. Mungkin hari Ahad di mana jenengan enggak ada aktivitas keluar, bantu istri di dapur, bantu istri nyuci, tunjukkan seperti itu. Istri itu akan apa? Hatinya berbunga-bunga, akan bahagia sekali dengan model suami seperti itu. Apalagi kalau seterusnya gitu. Apalagi kalau seterusnya. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Teladani Nabi SAW, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Di luar rumah, di dalam rumah. Mari teladani Nabi SAW. Insya Allah dengan itu kita bisa menjadi yang terbaik. Karena kita telah berusaha menjadi yang terbaik di hadapan pasangan kita. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, meskipun sedikit. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.